Halo semuanya, perkenalkan nama saya Livia Jalifa. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempraktikkan praktikum tentang pembuatan es krim, yaitu adalah salah satu penerapan dalam sifat koligatif penurunan titik beku. Contoh kehidupan sehari-harinya itu adalah pembuatan es krim. Gimana sih cara saya buat es krim dengan cara yang berbeda dan dengan cara yang unik? Penasaran kan? Ayo tonton videonya. Pengertian sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung kepada jenis zat larut, tetapi hanya bergantung kepada konsentrasi partikel zat larutnya. Sifat koligatif larutan terdiri atas dua jenis. Yang pertama, sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Pengertian titik beku. Titik beku adalah suhu dari tekanan tertentu saat terjadinya perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Titik beku ini bisa mengalami penurunan atau disebut dengan penurunan titik beku ketika adanya penambahan zat larut ke dalam sebuah larutan. Penurunan titik beku adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Penurunan titik beku ini termasuk salah satu sifat koligatif larutan. Nah, tadi kan kita udah bahas pengertian sifat koligatif larutan. Terus kita juga udah bahas pengertian penurunan titik beku. Selanjutnya, kita bahas tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia penerapan kehidupan sehari-hari penurunan titik beku. Ada 4. Yang pertama, pembuatan es krim. Yang kedua, mencairkan salju di jalanan. Yang ketiga itu anti beku pada radiator mobil. Yang keempat adalah air laut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dan tujuan praktikum pembuatan es krim. Tujuannya apa? Tujuannya itu mengaplikasikan ilmu kimia yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku larutan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pembuatan es krim. Manfaatnya apa sih? Manfaat itu kita dapat mengetahui penerapan sifat koligatif yang di kehidupan sehari-hari kita, dan juga kita dapat mengetahui proses pembuatan es krim itu dengan cara yang unik dan dengan cara yang berbeda. Langkah awal, siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada es batu, lalu ada air, ada topping caca, oreo, drink bembeng, dan coklatos. Lalu ada garam kasar, dan terakhir ada toples kaleng dan baskom. Selanjutnya, tuang drink bembeng ke dalam gelas, lalu tuangkan air panas dan air dingin ke dalam gelas. Selanjutnya, aduk hingga terlarut secara merata. Lalu, pecahkan es batu, kemudian taruh es batu di baskom, lalu taruh kaleng di baskom yang sudah berisi es batu. Selanjutnya, taburkan garam secukupnya. Kemudian, tuang drink bembeng ke dalam toples. Selanjutnya, goyangkan toples. Goyangkan toples hingga drink bembeng menjadi padat dan lembut. Sajikan es krim yang sudah jadi ke dalam gelas ataupun wadah sesuai selera. Lalu tambahkan beberapa topping yang menarik agar lebih menambah cita rasanya.
Nah, tadi kan kita udah melihat proses pembuatan es krim. Kesimpulan praktikum ini adalah, berdasarkan praktikum yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan es krim terdapat keterkaitannya dengan sifat koligatif larutan. Dan dalam pembuatan es krim, kita juga dapat menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Waktu dan tenaga yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak dan juga dapat menambah keterampilan dan pengetahuan kita tentang penerapan ilmu kimia di kehidupan sehari-hari. Adalah proses pembuatan es krim dengan menerapkan sifat koligatif larutan penurunan titik beku. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!